Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Sulaiman Agusto Hambuako, lakukan kunjungan kerja ke Kodim 1015 Sampit. Pangdam berpesan agar prajurit Kodim 1015 Sampit bisa menjadi solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kunjungan kerja Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Sulaiman Agusto Hambuako ke Kodim 1015 Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur pada Rabu 7 Desember disambut dengan upacara adat potong pantan. Upacara potong pantan merupakan tradisi masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah dalam menyambut tamu. Selain Dandim 1015 Sampit, Letkol Infantri Abdul Hamid, sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah atau Porkopimda setempat juga hadir menyambut kedatangan Pangdam. Pangdam Majen Agusto yang merupakan mantan Dandrem 102 Panju-Panjung mengatakan, selain untuk bersilaturahmi, kunjungannya juga untuk mengecek kesiapan Kodim 1015 Sampit yang baru saja melepas wilayah Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan yang sebelumnya berada di wilayah teritorial Kodim 1015 Sampit, kini telah membentuk Kodim sendiri yakni Kodim 1019 Katingan. Dalam kesempatan itu, Pangdam berpesan agar seluruh prajurit Kodim 1015 Sampit terus bekerja sesuai tugas dan fungsi pokoknya. Selain itu, prajurit TNI juga harus hadir sebagai solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Saya dulu kan Dandrem sini, pernah sudah sering ke sini. Saya udah setahun datang dari Pangdam, baru ada kesempatan ke Kodim Sampit. Ya, tujuannya untuk mengecek kesiapan Kodim, ya. Kemudian kemarin kan Sampit sudah melepas Kabupaten Katingan, ya, tidak di wilayah dia lagi, tetapi sudah berdiri sendiri. Ya, Katingan sudah ada Kodim sendiri, sehingga kita datang ke sini melihat dan ternyata prajurit sini semua siap. Kesimpulan saya, Kodim ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Seperti biasa aja, laksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya. Tadi memang saya sampaikan supaya mereka menjadi solusi, ya, dari setiap permasalahan rakyat, permasalahan masyarakat, itu hadir personil-personil Kodim supaya menjadi solusi bagaimana membantu masyarakat. Itu intinya sebetulnya. Pangdam Majen TNI Agusto mengaku cukup bangga kepada Kodim 1015 Sampit yang sudah bekerja dengan baik. Termasuk pula dalam menjalankan program-program inovasi yang dicetuskan Kepala Staf Angkatan Darat, diantaranya program Babinsa Masuk Dapur, serta renovasi rumah warga tidak mampu dan sebagainya. Masud Badarudin, Hayat TV. Mencegah praktek korupsi atau penyelewengan anggaran dana desa, aparatur desa sekabupaten Kota Waringin Timur dikumpulkan guna peningkatan kompetensi, sekaligus peningkatan kapasitas wawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Agar aparatur pemerintahan desa di Kota Waringin Timur semakin memahami tugas dan kewenangannya, Selasa 6 Desember digelar peningkatan kapasitas dan penyuluhan anti korupsi, sekaligus evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan dipusatkan di Gedung Serbaguna Sampit dan diikuti oleh sebanyak 504 aparatur pemerintah desa, terdiri dari camat, kepala desa, perangkat desa, tenaga ahli, dan pendamping desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kota Waringin Timur, Sutimin mengatakan, dikumpulkannya aparatur pemerintah desa dalam rangka memberikan pemahaman kepada mereka tentang tugas kewenangannya sesuai dengan kemampuan yang ada. Melalui kegiatan ini pula diharapkan pemerintah desa dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada, tanpa terjadinya praktek-praktek korupsi atau penyelewengan anggaran dana desa, dan pemerintahan desa lebih siap dan kompeten dalam bertugas.
Di samping itu juga dilakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2022. Maka hari ini kita laksanakan anti korupsi dari kejaksaan narasumbernya. Harapannya adalah untuk pencegahan nantinya bisa menghindari adanya penyimpangan dana desa. Nah, untuk penyerapan dana desa, alhamdulillah untuk Kodim adalah pertama untuk Kateng. Di bulan Oktober akhir sudah 100% dan desa sampai ke rekening desa semuanya. Kerjasama yang baik antara seluruh perangkat desa dengan kecamatan, dengan BKD serta KPPN. Kami dari DPMD terima kasih atas semua ini sehingga kita tetap untuk yang maksimal. Dalam kegiatan ini juga turut diserahkan penghargaan kepada 2 nominasi desa anti korupsi di Kalimantan Tengah. Prestasi ini cukup membanggakan karena dari 3 nominasi desa anti korupsi yang ada, 2 diantaranya berada di Kota Waringin Timur. 3 desa tersebut nantinya akan dievaluasi oleh KPK untuk ditetapkan 1 desa anti korupsi di Kalimantan Tengah. Masud Badarudin, Hayat TV. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI Kalimantan Tengah gelar musyawarah wilayah pertama. Dalam musyawarah ini, ALFI menyuarakan permasalahan BBM dan infrastruktur yang selama ini jadi kendala kelancaran arus barang. Musyawarah wilayah atau musyil pertama ALFI Kalimantan Tengah digelar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Selasa 6 Desember. Musyawarah ini salah satunya membahas permasalahan yang dihadapi pelaku angkutan barang. Sekretaris ALFI Kalimantan Tengah Budi Hartono menyebut yang menjadi kendala kelancaran angkutan barang di Kalimantan Tengah adalah BBM solar serta infrastruktur khususnya jalan. Budi menjelaskan solar subsidi yang salah satunya diperuntukkan bagi angkutan logistik sangat sulit didapat. Pelaku angkutan barang umumnya menggunakan solar non-subsidi atau Dexlight. Kondisi yang disebut merata terjadi di wilayah Kalimantan itu membuat harga barang menjadi mahal karena tingginya biaya distribusi akibat penggunaan solar non-subsidi. Menurut Budi, akan percuma jika pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk subsidi BBM solar jika tidak tepat sasaran. Kesulitan kita pengusaha angkutan khususnya atau pengusaha logistik untuk mendapatkan BBM yang sesuai pekerjaan kita. Semakin lancar logistiknya, semakin murah biaya logistik, negara itu semakin makmur. Jadi kalau kita kelihatan kita kendala sudah infrastruktur gak memadai, BBM juga ini. Yang menjadi beban adalah siapa? Ya masyarakat. Lihat aja itu kan inflasi di daerah kita kan paling tinggi. Itulah salah satu yang kita prihatinkan selama ini. Daripada uang dibuang-buang, pemerintah itu selama ini kan membuang uang percuma tidak pada tepat sasarannya. Jadi kita itu dari pihak pengusaha logistik itu sepakat ya mending di sekalian untuk bangun infrastruktur atau dikembalikan manfaatnya untuk masyarakat yang semua menikmati. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu aja yang menikmati subsidi itu gitu loh. Dewan Pembina ALFI Kalimantan Tengah Zulkifli Nasution mengatakan pihaknya mengharapkan penghapusan solar subsidi untuk wilayah Kalimantan, sehingga anggaran besar subsidi BBM solar tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan guna memperlancar arus transportasi. Solar subsidi bukan hanya Kalimantan Tengah, seluruh Kalimantan yang menikmati bukanlah yang seharusnya menikmati, artinya angkutan barang, angkutan penumpang, nelayan. Seperti sambutan kedua panitia tadi, jatah di Sampit aja kebutuhan kita 36.000, pasokan dari Pertamina kalau nggak salah ada 40. Kita cuma 15% memperoleh itu dari jumlah itu. Jadi boleh dibilang 60-70% pelaku angkutan barang di Sampit itu memakai Dexlight sekarang. Maka melalui musyil ini anggota-anggota ALFI Kalimantan Tengah akan menelurkan deklarasi Sampit namanya. Pastinya begini,
berlakukan satu harga untuk satu kawasan Kalimantan. Artinya tidak ada lagi solar subsidi, yang ada hanya solar non subsidi. Itu kita mulai itu dari Kalimantan, bahwa katakanlah kalau alokasi dana subsidi di APBN itu ada 1 triliun 500 miliarnya ya kita peruntukkan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pemerintah pusat masih untung 500 miliar, menghemat 500 miliar. Pemerintah Provinsi Kalteng sendiri memperoleh dana untuk pembangunan infrastruktur. Intinya itu. Zulkifli menambahkan, Alfi Kalimantan Tengah berencana mendeklarasikan keinginan pemberlakuan BBM solar satu harga, yakni solar non-subsidi, namun hal itu sulit terwujud tanpa dukungan daerah lain di Kalimantan, termasuk para gubernur. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Akibat pandemi COVID-19, aktivitas wisata lumpuh total, termasuk di Kota Waringin Barat. Hal tersebut salah satunya adalah berdampak pada keberadaan kapal wisata atau klotok wisata tujuan Taman Nasional Tanjung Puting. Saat ini jumlahnya jauh berkurang, karena selain banyaknya yang rusak dan dijual pemiliknya, maupun beralih fungsi menjadi angkutan buah kelapa sawit. Kapal wisata menjadi alat transportasi para wisatawan dalam berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting atau TNTP. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah klotok wisata di Pelabuhan Tanjung Puting mencapai lebih dari ratusan unit. Namun saat ini, jumlah kapal wisata yang masih aktif jauh berkurang hingga tersisa separuhnya. Menurut pihak bidang pemasaran Dinas Pariwisata Kota Waringin Barat, menyebut bahwa jumlah kapal wisata saat ini hanya tersisa sebanyak 70 unit. Saat TNTP ditutup lantaran COVID-19, banyak kapal yang tidak bisa beroperasi, banyak kapal yang rusak, dan ada juga yang dijual dan saat ini hanya tersisa 70 unit saja. Sementara itu, untuk kunjungan wisatawan saat TNTP kembali dibuka secara terbatas mengalami peningkatan. Tercatat hingga September tahun 2022, sebanyak 22.000 lebih wisatawan telah berkunjung ke rumah besar orang utan itu. Dari puluhan ribu pengunjung, wisatawan mancanegara mendominasi dan sebagian besar dari Eropa terutama Spanyol.
Salah seorang pelaku wisata yang juga pemilik kapal wisata ke Tanjung Puting mengungkapkan berkurangnya kapal wisata dibanding sebelum pandemi dikarenakan banyak kapal yang dijual oleh pemiliknya dan beralih fungsi misal menjadi pengangkut buah sawit. Karena waktu pandemi kapal tidak beroperasi dan biaya perawatan juga mahal, sehingga karena tidak ada pemasukan dari usaha jasa wisata ini, ada yang harus menjual kapalnya dan beralih fungsi menjadi pengangkut sawit. Dijelaskan, yakni untuk biaya sewa kapal sendiri ada kenaikan harga pasca kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Pada waktu sebelum pandemi, harga sewa biasanya Rp700.000 hingga Rp900.000 per hari. Saat ini harga sewa per hari 1 juta hingga 1,5 juta per hari, tergantung dari besar kapal dan fasilitas yang disediakan. Tim Liputan, SBTV. Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.